Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyadarkan calon mertua? Waduh, baru calon udah pengen begini. Galak amat orang. Baru calon pengen ngerubah mertua, nggak di sliding udah bagus loh mertua. Tapi bener sih, maksudnya bener nih. Bagaimana cara menyadarkan calon mertua ana yang kemarin motong hewan di satu danau? Bener sih maksudnya, dengan tujuan bayar nazar, tapi katanya niat sembelihannya tetap atas nama Allah. Ya ngapa mesti di danau? Ini mertuanya juga sih macam-macam nih. Jangan mantu nyelading mertua gimana? Iya gimana dong? Kayaknya memang harus belajar kitab tauhid tuh mertuanya gitu ya. Ada bab sembelihan di sini, ada bab sembelihan ya. Nggak boleh menyembelih di tempat-tempat yang memang diyakini ada penunggunya. Ya, kali nggak boleh di bekas tempat orang ibadah saja nggak boleh, ibadah non Islam ya nggak boleh. Apalagi danau, apa hubungannya sembelihan sama danau lagi ya? Ya mudah-mudahan jadi kamu bisa menjadi penyebab hidayah untuk keluarga mertua insyaallah ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah, antum juga insyaallah. Saya mau tanya bolehkah kita mengenalkan sunnah kepada orang tua kita? Apakah dosa kita mengajarinya? Bagaimana cara paling mudah mengenalkan sunnah kepada orang tua? Ya boleh, tapi ingat jangan berubah fungsi. Anak ke orang tua itu berbakti, ya, bukan menggurui. Saran anak sih buktikan tingkah laku kita makin baik dengan pemahaman sunnah kita kepada mereka. Karena tawaran Quran itu wasahibhuma fid dunya ma'rufah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tuamu itu sahabat yang ma'ruf. Berawal dari cara Islam bersahabat. Karena orang tua jadi sahabat. Islam ajarkan sahabat itu apa? Sadiquka man abkak la man adhakak. Teman itu adalah teman yang sedih kalau kita berbuat salah, bukan mentertawai ketika kita berbuat salah. Jadilah teman yang baik buat orang tua. Siapa teman yang baik? Teman yang selalu menyiapkan maklum yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Nah, kita sama orang tua juga begitu. Apalagi orang tua kita kan makin lemah ya. Banyak-banyaklah kasih hadiah lah ke orang tua. Semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Jelaskan sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita mulai lemah fisiknya, tapi jangan sampai lemah imannya. Ini ada buku bagus nih, sebab lemahnya iman. Mudah-mudahan orang tuanya jadi nggak lemah juga imannya. Assalamualaikum Ustadz, diberikan kewaiyakum insyaallah. Ustadz, apakah saya pernah berbuat banyak dosa? Ingat nanya gimana sih? Ustadz, apakah saya pernah berbuat banyak dosa pada waktu dulu akan dihapus oleh Allah? Oh, maksudnya dia pernah bikin dosa dulu. Apakah akan dihapus? Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Gak usah khawatir, minta ampun sama Allah. Kalau pernah berdosa mencuri, mengembalikan uangnya atau mengamalkan harta atas namanya, Ustaz, balikin lah aja ini. Kalau orangnya masih ada, balikin. Ya, ntar dia marah, ya resiko. Ya, balikin aja. Mencurinya berapa, balikinnya berapa. Ya, jadi kalau dosa kita sama manusia, ya dosa kita sama manusia, urusan kita sama manusia, nggak sama orang lain, gitu ya. Antum banyak ini lakukan sholat, bertawasul dengannya untuk bertobat. Assalamualaikum. Wa'alaikum insyaallah. Mohon penjelasannya Ustadz, saya disuruh ikut 100 hari kakek sama ibu saya. Apakah saya memiliki sikap tak terpuji? Maksudnya menolak kali ini ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tinggal mengemas saja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berbeda, debat dengan bahasa yang baik, gitu ya. Jangan jadi keributan, karena orang tua kita kan belum tahu hukum, yang dia tahu itu baik, gitu loh. Banyak orang ini bukan pelaku bid'ah, bukan ahlul bid'ah, cuma pengikut bid'ah, gitu. Setelah kita kasih tahu dia paham, dia harus paham bahwa ibadah bid'ah itu menjadi penyebab lemahnya iman. Ada di sini nih, ya. Antum bisa baca di 31 penyebab lemahnya iman itu. Ustaz, dulu saya pelaku maksiat dan tahu kalau perbuatan itu dosa, tapi semenjak mengenal kajian sunnah baru merasa menyesal sekali kalau mengingat perbuatan maksiat dulu dan selalu memohon ampun. Apa tandanya jika pengampunan dosa kita telah Allah terima? Tadi sudah dibilang, dosa itu yang bikin nyesek, malu orang lain tahu. Nah, ketika antum sudah nggak menyesak lagi dan udah nggak malu lagi bergaul, semoga Allah sudah ampunkan antum, gitu ya. Karena biar bagaimana orang kalau bikin dosa melulu, suruh gabung sama orang soleh, nggak bisa ngomong, kikuk kayak serba salah. Tapi kalau orang sudah biasa, antum sering-sering ikut kajian, nanti ketemu para syekh, antum biasa. Tapi kalau antum nggak pernah, antum pelaku dosa, nggak pernah kajian, nggak pernah sama orang soleh, antum kikuk sendiri. Nah, itu masih banyak dosa yang mesti dimintakan ampun sama Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita mau menyelenggarakan walimah yang syar'i tanpa musik, memasang hijab, tetapi orang tua menganggap berlebihan, apakah tetap berdosa jika kita menurutinya? Makanya kalau urusan kayak beginian jangan dadakan. Kalau mau nikah misalkan bulan Januari, ngomongnya dari beberapa bulan yang lalu, sehingga udah ada bayangan, mulai buka bukunya atau ajak orang tua sama-sama baca pernikahan syar'i seperti apa. Ini banyak kasus diantara kita kalau udah mau nikah baru berdebat, ya jadi ujian, setan masuk, fitnah. Ya, wallahu alam. Kalau antum bisa menghindarinya itu afdal. Jelaskan sama orang tua antum bahwa memang yang namanya musik itu kan nggak boleh menghiasi pernikahan kita. Tapi kan bisa diganti sama nasyid. Ada kan nasyid enak juga tuh kalau didengar nasyid, ya. Nanti tetap jangan dibahas. Aku pengennya sih musik nasyid aja misalkan, karena orang tua kan taunya musik. Padahal kita pakai bahasa musik nasyid, padahal nggak ada nasyid itu musik kan. Aku senangnya yang begini aja nih mah. Ya udah ya, judulnya kan ada. Kalau dari pertama kita bahas yang nggak boleh ada musik, orang tua image-nya sudah buruk sananya. Pandai-pandailah mengemas bahasa sama orang tua, ya. Karena kan memang dia terlahir tidak tahu hukum tentang masalah musik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara terbaik mengajak teman yang melakukan keburukan seperti merokok untuk berhenti atau meminimalisirnya? Ya, jelaskan tentang bahayanya rokok, jelaskan tentang dosa menzolimi diri, wala tulku anfusakum ila tahlukah, ya, wala tuzlamuna nafsak, jangan sampai kamu berbuat zolim sama diri kamu. Jelaskan, rokok itu pasti penyakit buat badan. Jelaskan, cuma kan orang yang merokok kan kecanduan. Orang kalau sudah candu ini kan nggak gampang ngilangin. Ya, jelaskan terus, lama-lama juga dia paham kok. Ya, dengan datangnya ilmu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jangan dimusuhin sampai harus hilang sekarang juga, ya nggak bisa. Perlu ada waktu terus, jangan bosan, ya. Banyak kajian-kajian begini. Ini kajian begini aja 2 jam nggak ngerokok kan? Asem-asem gitu ya. Tapi insya Allah bisa, ya karena itu bisa hilang dengan sendirinya, gitu ya. Mudah-mudahan dia jadi baik, ya, insya Allah, ya. Suruh banyak wudhu jadi banyak sikat gigi, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, ana seorang akhwat Ustaz, apakah ada aturan dalil yang menganjurkan untuk melakukan pengajian sebelum dilakukan akad nikah? Nggak ada, karena memang syarat
nikah itu bukan ngaji. Itu namanya adat bersanding sara. Sara bersanding kitabullah. Jadi kalau memang orang Islam itu karakternya bisa ngaji, maka adat orang Islam itu buktikan kalau kamu tuh ngaji, gitu loh. Ya ada ya, saya pernah mengadakan acara pernikahan di Bukit Tinggi, di Gua Rendah itu. Salah satunya disuruh baca Quran tuh mempelai lakinya. Padahal sudah tahu dia Islam, tapi ini adat, nggak masalah. Tanya ke saya, boleh gak? Nggak masalah. Syekh Abdul Razak juga ditanya tentang bacaan Quran ketika nikah, Malaysia, nggak apa-apa. Tapi jangan diikat dengan ritual. Seakan-akan syarat nikah ngaji, bid'ah. Ya, tapi kalau antum mau ngaji ketika ada akad nikah, boleh, nggak ada masalah. Ya, karena ngaji kan di mana aja boleh ya, selama memang sesuai dengan yang dibaca. Intinya sih Quran dibaca, dengarkan. Makanya kalau timing pernikahan, ya yang dibaca surat Ar-Rum dah paling dah. Ya, tanda-tanda Allah adanya pernikahan tersebut ya, wa min ayatihi dan seterusnya itu ya. Boleh, nggak apa-apa ya, dan itu baik sekali kok. Mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan insyaallah ya. Mau nikah kali dia nih ya. Ini kita kasih buku dah, 101 cara mudah mendidik keluarga, insyaallah manfaat mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memakai kalung yang ada tulisan Allah dan ada batu gioknya? Orang tua anak memakainya Ustaz. Ketika anak tanya orang tua, karena dia memakai kalung tersebut untuk obat dan penyeimbang. Kata orang tua anak, kalau gak pakai bawaannya lemes. Oh. Aduh, saya nggak apa hubungannya giok sama lemes. Enggak, wallahu alam, saya nggak paham. Tapi sudahlah ya, kalau seandainya batu giok bikin nggak lemes, orang dulu udah pada pakai giok. Nggak ada yang pakai giok ya. Sudahlah ya, nggak harus seperti itu. Cuma ya mungkin berarti antum bicara amar ma'ruf nahil mungkar ya, karena orang tua berbuat yang salah kan, ya jelaskan sama orang tua. Dulu Ibnu Taimiyah kalau lagi berzikir ba'da subuh hingga waktu duha, itu muridnya Ibnu Qayyim nungguin gurunya zikir berjam-jam. Selesai dia berzikir, masuk waktu duha, dia berbalik kepada muridnya sambil senyum, aku telah berzikir untuk menguatkan tubuhku. Dia mengatakan bahwa zikir itu adalah menguatkan tubuh, bukan batu giok. Nih baca zikir pagi petang, kasih orang tuanya, insya Allah kuat mudah-mudahan. Ustaz, boleh tidak menginginkan pasangan yang baik sebagai penyemangat kita dalam menuntut ilmu? Iya boleh, bener ya. Boleh tidak menginginkan pasangan yang baik? Ya harus dong. Berarti yang selama ini yang dia minta yang kurang baik nih ya. Ya. Sebagai penyemangat dalam menuntut ilmu, ya cari pasangan yang memang senang belajar. Lihat ayahnya, lihat ibunya, lihat saudaranya. Kalau orang-orang berpendidikan, insya Allah keluarganya orang senang belajar gitu. Jangan kita udah nggak demen baca, cari bini yang nggak demen buku. Shadaqallahul azim. Lu nggak bakal pinter dah kalau begini dah. Boleh ya, cari yang sekufu, yang sama-sama senang belajar. Enak kalau kita kalau sekufu tuh cocok, sama-sama belajar, asik saling memberikan informasi. Ya. Kadang-kadang kalau nggak ngimbang, timbulnya suka saling menggurui, ini bahaya ya. Wallahu a'lam. Boleh cari yang kayak begitu, bagus kok ya, sehingga Allah akan berikan keberkahan yang banyak nanti insyaallah ya. Masya Allah. Taib, mudah-mudahan Allah berikan kamu juga pasangan yang baik nih. Ini ada nasihat 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Ustaz, apakah ada tuntunan untuk membaca zikir la ilaha illallah 33 kali? La ilaha illallah ini 100 kali ya, atau 3 kali. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 33 34 atau 33 33 33
3. Kalau la ilaha illallah ini 100. Itu kalau bicara ilmiah secara syariat. Atau boleh lebih dari 100, tapi jangan dibatasi jumlah bilangannya. Man aksar, yang paling banyak. Ya. Baik, Masya Allah. Nanti ada di bab sholat tentang masalah ini. Assalamualaikum Ustaz, saya minta doanya untuk kelahiran anak pertama saya. Semoga dimudahkan kelahirannya dan dijadikan anak yang soleh insyaallah ya. Kamunya banyak baca zikir nih, semoga dimudahkan insyaallah. Apa hukumnya menghindari silaturahmi dengan keluarga yang memiliki kepercayaan pada guru spiritual? Saya memiliki keluarga besar yang mengadopsi tentang animisme, dinamisme secara Islam, dan saya selalu menghindar. Mohon arahannya Ustaz. Kalau antum bisa mendakwahinya, dakwahi. Tapi kalau bakal menimbulkan mudarat dalam hidup antum, terkenalah qawaidus syari usulul fiqh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan keburukannya ya. Antum ini ada buku Kasbus Syubuhat, ini bagus nih, mudah-mudahan jadi modal antum buat menyampaikan dakwah kepada keluarga insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh seorang istri memanggil kepada suami dengan sebutan papa atau abi? Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Kalau niat manggil papa menjadikan suami papa ya haram. Tapi kalau mengajarkan kepada anak akan panggilan papa, baik. Tapi kalau antum mau sesuai dengan sunnah, ikuti Nabi dan istri-istrinya. Istri Nabi itu nggak ada yang manggil Nabi abi, Abu ya, Baba, tidak. Ya Abul Qasim, ya Habibi, ya Rasulullah. Kalau antum sudah paham sunnah, nggak direpotin sama panggilan begitu. Tanya sama papa kamu sana, ya. Siapa anaknya Ali? Iya Abu Ali. Anak mau tanya sama kamu, tanya sama papa kamu. Itu lebih baik sebenarnya. Ya, panggil suami dengan istilah Abu Fulan, siapa anak kita? Itu lebih baik. Atau panggil dengan istilah kekasih, ya Habibi, wahai kekasihku. Nggak usah dipelo-peloin, yang beb. Orang sekarang tuh kadang-kadang ai sampai ke orang wirid. Kalau mau nyunah ya, mau islami sekalian gitu ya. Heran jadi pelo kalau lagi berdua ya. Dia harus kebagian nih 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Jangan gara-gara nikah ini jadi pelo, jangan. Afwan, saya seorang akhwat yang bekerja pada sebuah perusahaan. Apa nih? Lebih utama mana untuk saya melakukan sholat duha di awal waktu sebelum memulai pekerjaan, atau di waktu yang afdol untuk sholat duha? Sedangkan jika saya sholat duha di waktu yang afdol, saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang wajib untuk mengerjakan sholat duha yang hukumnya sunnah. Mohon penjelasannya. Sebenarnya sih ini bukan masalah, tinggal bicara sama pimpinan aja sih. Kan toh sholat duha juga nggak makan waktu banyak, ya, paling 5-10 menit. Tinggal izin aja, maaf Pak, saya minta izin di tempat saya kerja gelar sejadah 5 menit buat malis. Masya Allah, siapa sih yang nggak salut pimpinan ngelihat pegawainya ini seperti ini gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu khawatir diomongin ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau di awal duha. Yang penting kan sudah masuk waktu duha. Masya Allah, bagus nih, kita kasih buku doa deh biar afdol baca doa ketika waktu duha. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan, apabila seorang suami istri sudah bercerai dan hak asuh anak ada pada ibunya, apakah seorang mantan suami masih wajib menafkahi anak-anaknya? Ya iyalah, nggak ada bekas anak, bray. Nggak ada bekas anak, bekas bini ada, bekas anak nggak ada. Ya, jangan anak mah, masya Allah. Justru antum tuh berkah rezeki antum karena ngasih nafkah.
Udah kalau nafkah mah sama anak selama memang yang diminta layak, kasih. Unfik, modal jadi sukses di situ. Jangan bakhil gitu. Nafkah itu wajib. Dan itu nothing special. Kita ngasih nafkah, nggak ada yang spesial. Itu memang wajib. Yang spesial itu Anda menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Bapak kasih nafkah ke ibu, nggak spesial, itu mah harus, nggak dosa. Bapak kasih nafkah ke anak, itu mah harus. Jangan jadi sombong, emang harus. Yang paling baik itu selain nafkah yang wajib, hadiah sunnah. Itu yang mendatangkan cinta. Misalkan kita kasih istri kita sebulan 5 juta ya, setiap bulan misalkan ya, setiap pekannya kita kasih tambahan berapa 500 juta. Oh ya, itu lebih baik. Ini kata bini ini cakep nih, kajian bagus nih. Ini bulan depan ulang lagi begini kata. Ya kalau mampu sih boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai anak nggak dikasih. Justru masya Allah ya, kunci sukses kita adalah ngasih nafkah kepada anak ya. Ini kurang zikir kali ini ya. Juga utang. Ustadz pernah mengatakan bahwa di HP seorang istri ada teman laki-laki itu yang nanggung dosa suami. Apabila laki-laki tersebut cuma sebagai teman biasa, apakah tetap berdosa? Kan bukan mahram, harus pengetahuan suami. Awalnya kan teman biasa, lama-lama luar biasa, betul. Ya harus diketahui, ya jaga dirilah ya. Sebenarnya sih bukan kaku terus kita nggak bisa bermuamalah ya, kesian suaminya, dia tanggung dosa. Ya, karena handphone lebih dari rumah sekarang ya, semua bisa masuk dalam rumah tersebut ya. Ini kebalik, malah handphone lagi dipegang bini. Aduh, harus handphone istri yang dipegang oleh suami, itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Nah ya, dan ini masalah rumah tangga lagi nih, bagus tuh bukunya. Afwan Ustadz, Anda mau bertanya di luar tema. Salat syuruk bagi wanita dikerjakan di rumah sambil menunggu waktu syuruk. Nggak ada. 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid. Yang pertama apa? Tahiyatul masjid. Yang kedua syuruk. Yang ketiga i'tikaf. Semuanya sunnah tapi wajib di masjid. Ya, Ana alhamdulillah Ustaz, tadi tahiyatul masjid dulu di rumah. Makanya kalau yang umroh tuh di Raudhah, tahiyatul Raudhah nggak ada. Antum di Raudhah tuh berdoa di karpet hijau, sholatnya di karpet merah, nabawi. Saya kadang-kadang lihat orang di Raudhah tuh sampai berebut sholat apa? Dulu zaman Nabi itu taman, dari rumah Nabi taman, ada mimbar 12 meter tuh mimbar. Nabi jalan sambil berdoa, di mimbar ceramah, sholatnya di Nabawi. Sekarang jadi kayak gabung kan. Heran, orang pada berebut. Jadi nggak boleh sholat, bukan begitu bahasanya, bukan nggak boleh sholat, sholat boleh-boleh aja. Cuma kenapa nggak di Nabawi yang 1000 kali lipat? Mafhum ya? Sama dengan orang sholat di Hijri Ismail, berebut sholat. Saya sengaja sholat ngadepnya pantat-pantatan sama yang sholat. Kok kiblatnya kemana? Lo kok nggak paham? Hijri Ismail emang apa? Dalam Ka'bah, bebas mau ngadep mana juga. Baru dengar kan? Hijri Ismail itu kan bagian Ka'bah. Ka'bah kan segi panjang dulu. Oleh Al-Hajjaj As-Saqafi dibikin kubus, dirubah sama Abdullah bin Zubair, dirubah lagi. Ulama sekarang bilang nggak usah banyak berubah, bikin Hijri Ismail. Itu dalam Ka'bah. Di Hijri Ismail nggak usah ngadep Ka'bah, ngadep mana aja boleh, lawang dalam Ka'bah. Kalau yang nggak paham, oh kacau nih. Karena nggak paham ya. Benar, kalau kita paham mudah sekali. Ini saya nggak bisa, setengah 6 nggak apa-apa ya, khawatir hujan Bogor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasa menyesal kurang ikhlas setelah menikah. Pernikahan saya diawali didasari karena takut dengan pacaran, hingga saya terpaksa meminta pria itu menikahi saya. Sekarang setelah saya tahu sifat dan karakternya, saya menyesal. Tolong nasihat. Ya sabar ya. Apalagi nasihat.
Makanya orang kalau mau nikah ya itu harus tahu yang namanya nikah itu dimukadimahkan dengan ta'aruf. Ustaz, cara nyari suami yang baik yang gimana sih Ustaz? Nah, begitu mendingan nanyanya dah. Kata Rasul, lelaki yang baik itu tanda-tandanya baik sama ibunya dan saudara perempuannya. Nabi yang mengatakan di hadapan sahabat, khiyarukum linnisaikum. Jadi perempuan kalau mau cari suami, tanya sama dia bagaimana hubungan dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, tantenya, tanya. Kalau dia baik, kata Nabi, ini lelaki yang baik. Khiyarukum linnisaikum. Ya, gimana caranya Ustaz? Ya kan ngobrol. Kamu masih sama mama di rumah? Oh iya, gimana mama kamu? Oh, kalau dia senang kan cara ngomongnya beda. Oh, mama masya Allah, dia orang baik. Ini kita bisa ngeliat gaya dia ngomong. Saudara perempuan kamu, mereka penghuni surga, baik-baik banget. Wah, respon ini bagus. Tapi kalau ditanya bagaimana mama, jangan nanya-nanya dia deh. Suruh pulang aja, pulang. Gak bagus muamalahnya mamaknya diperhatiin. Ya, mudah-mudahan diberikan pasangan yang baik ya. Tapi kalau sudah salah bahasa dia menyesal, ya nggak boleh, nggak ada penyesalan. Ya, tidak ada yang namanya jodoh kebetulan tuh, nggak ada. Allah tahu itu yang terbaik buat kamu, karena kamu minta dia kan dari doa kamu. Tinggal minta sama Allah kekuatan untuk menghadapi dia dalam bentuk kesabaran. Allahumma afrik alayya sabran wa sabbit aqdami wangsunal. Atau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masyaallah ya. Semoga Allah muliakan nanti insyaallah. Wallahu alam. Ada yang bertanya langsung? Nah, bantu, fadhal. Apakah bisa disebut tanda bahwa tobat kita diterima dengan banyaknya amal kita? Tayyib, Masya Allah. Bagus nih pertanyaannya. Ya. Semoga Allah muliakan antum insya Allah. Ya, justru memang orang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah itu adalah dia lebih baik ketimbang dulunya. Makin banyak yang dia minta, makin banyak yang dia mohonkan ke Allah. Sehingga kalau dulu mungkin berdoa kalau lagi mood, ya, setelah dia bertobat dia banyak berdoa sama Allah, ditingkatkan jumlah doanya. Dan alasannya simpel. Kenapa sekarang kamu banyak berdoa? Karena Nabi pernah mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu doa yang paling Allah suka yang diulang-ulang. Dia buktikan tobat dia dengan banyak mengulang doa. Kalau antum kurang banyak doanya, anak kasih buku nih, kumpulan doa buat antum nantinya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sebaiknya wanita di rumah. Bagaimana wanita yang mencari nafkah untuk keluarga dikarenakan suami telah almarhum atau cerai, dilihat secara syariat? Jazakallah. Ini yang dibilang darurat. Karena alasannya kan simpel. Sudah berpisah baik hidup maupun mati gitu ya. Berarti ini kalau sudah begini hukum dikembalikan ke Allah. Sebenarnya sih ada kewajiban kakak laki adik lakinya untuk menafkahi dia. Ada kewajiban keluarganya untuk menjaga nama baik dia, yang dengan memberikan nafkah kepada anak yatim yang ditinggalkan. Atau kalau seandainya dia bercerai, konsekuensi cerai itu suami mencukupi sebenarnya. Tapi kalau kenyataannya dia nggak mencukupi, anak makin besar dan banyak kezoliman, gimana gitu ya? Itu darurat, nggak bisa dibahas. Padahal sih boleh-boleh saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, kalau puasa hari Sabtu itu kan tidak boleh, tapi kalau kita puasa Daud atau puasa tengah bulan kan kadang ketemu hari Sabtu, itu bagaimana? Yang nggak boleh itu kalau sengaja puasa hari Sabtu. Tapi kalau puasa dimulai hari Sabtu disambung dengan setelahnya atau sebelumnya, nggak ada masalah, atau masuk bagian dari memang puasa yang dicontohkan. Contoh misalkan jatuhnya bulan Muharram tanggal 10 hari Sabtu, nggak apa-apa.
Lawang niat kita kan puasa Muharramnya, ya, niatnya puasa Muharramnya, bukan puasa hari Sabtunya. Kita bukan Yahudi. Waduh, puasa Sabtu di Yahudi, Ustaz, kaku nih orangnya. Enggak begitu, jangan terlalu begitu beragama, ya Allah. Nanti orang kabur gara-gara kita loh. Nah, ya. Saya nggak pengen agama kayak dia, Tat, galak gitu ya. Loh, agama ini asik, ad-dinu yusrun, agama ini asik, mudah gitu loh. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ya, ajak manusia dengan cara yang asik, yang hikmah gitu loh. Ya, jadi enggak apa-apa kalau memang niatnya memang puasa yang bukan niat hari Sabtu gitu loh. Atau puasa Daud mulai Sabtu, kemudian Senin, kemudian Rebo, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengatasi solusi kalau ada suami yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan wanita-wanita fasik Muslim tapi tidak menutup aurat? Bolehkah kadang berpakaian seksi, bahkan kadang berpakaian seksi? Dia belum tentu fasik, mungkin dia belum berilmu, ya, beda ya. Orang fasik itu tahu hukum sengaja. Nah, ya, ini juga sama. Jadi kita suka a priori aja. Akhirnya dia nggak bisa berubah. Kan ini di kita banyak dakwah yang kadang-kadang orang nggak boleh tobat. Di orang kafir, Ustaz, orang Kristen, di orang Yahudi, Ustaz, udah jadi temenin, nggak usah masuk Islam, udah penuh bilang. Saya baru tahu, Ustaz, ternyata dia alirannya Syiah, Ustaz. Makanya saya sih nggak mau kenal lagi dah. Dan nggak usah tobat deh, udah deh, ya Allah, Islam udah penuh deh, udah nggak ada kuota gitu, ya Allah. Tuh kita tuh masuk kategori begitu tuh. Nah, padahal kalau kita bisa deket sama orang-orang begini, bermuamalah, bahkan Nabi contohin loh, baju besinya Nabi digadein sama Yahudi. Padahal Nabi punya mantu orang kaya. Siapa mantunya Nabi yang kaya? Utsman bin Affan. Seberapa susahnya Nabi ngomong, mantu berapa kek? Gitu. Abang ibu ngerjain kan begitu kan. Tapi Nabi contohin sengaja di baju digadein sama Yahudi. Tujuannya apa? Supaya ada muamalah. Ih, kita malah nggak boleh, Masya Allah. Saya sih nggak habis pikir ini yang begini-begini nih yang bikin dakwah sunnah nih nggak nyampe kemana-mana nih. Ya, kita nggak diterima di sini, kita nggak diterima di situ. Masya Allah. Kitanya yang salah, bukan agamanya yang salah. Ya. Minggu depan kita bisa lihat nih, nanti ada video pendek ya tentang biker soleh. Oh, kita sempat kemarin kajian ke anak-anak motor di Bali. Tuh badan, Masya Allah ya. Mau model batik apa ada di sana gitu ya. Batik Pekalongan, batik Jogja, ada Lombok, macam-macam. Tapi mereka merasakan betapa agama ini asik ya. Oh, Masya Allah. Karena mereka berhak untuk taubat juga kan. Ya, jadi saya berhusnuzon, mungkin salah, belum tentu fasik, mungkin dia belum berilmu. Ya, semoga Allah kasih hidayah, insya Allah ya. Sedangkan istrinya menutup aurat secara rapat, dan kalau istri tersebut cemburu lalu suami marah besar, bahkan sampai terkadang kata-kata yang keluar malah kasar dan menyakitkan. Ya, inilah penyebab ya kita nggak bisa menghadapi sebuah kenyataan dengan kepala dingin. Kalau betul memang suami melanggar hukum, bencilah karena Allah. Tapi kalau memang dia nggak salah, ya terimalah dia karena Allah gitulah ya. Karena hukum yang kita tuntut dari seorang suami dengan marah dan emosi nggak akan pernah sampai. Jelaskan, tanya dengan bahasa yang baik, apa hukumnya begini. Terus kalau salah kok masih dilakukan, kebayang nggak kalau seandainya, coba jelaskan gitu. Terjadi sama ayah kamu, perasaan ibu kamu bagaimana, omongin. Kan enak, nanti lama-lama juga dia paham. Kemudian tahu momen, karena orang tuh bisa emosi di waktu dan jam saat bagaimana perlu dipahami itu. Ibu yang paham, bukan karena kecemburuan. Karena kalau cemburu yang nggak diperbolehkan yang seperti ini, cemburu buta namanya. Belum jelas sudah emosi. Akhirnya yang keluar ya sumpah serapah. Udah memang suaminya belum ngaji. Udah nggak ada adab dan etika. Mungkin fisik mungkin. Wallahu a'lam. Apakah istri tersebut harus sabar sambil terus berdoa? Ya, bukan cuma berdoa, berdakwah. Sampaikan dengan bahasa yang baik.
Gimana kamu mau bawa kami ke surganya Allah kalau kamunya seperti ini gitu loh. Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, adakah tuntunannya tahajud berjamaah? Enggak ada, kecuali tarawih yang dijadikan tahajud. Assalamualaikum, ada perusahaan minyak goreng mengirim ke distributor. Setelah terjadi pengiriman, ada sisa minyak goreng di mobil tangki tersebut. Karena besok mau diisi lagi minyak goreng tangki tersebut, supir mengambil sisa minyak itu. Bolehkah supir mengambil sisa minyak itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang perusahaan memperbolehkan, halal. Tapi kalau perusahaan tidak tahu, kasih tahu sampai ada hukum, ya, karena tetap itu milik perusahaan, bukan milik pribadi. Ustadz, mohon nasihatnya bagi siapapun yang masih sibuk dengan urusan fitnah, semisal fitnah yang akhirnya mengadu dua ustadz dan akhirnya membuat kegalauan pada umat sehingga bingung untuk memilih kajian yang benar. Ustadz, apa sih kriteria ustadz yang benar dan baik, dan bagaimana hukum bagi orang yang memfitnah dan mempermalukan kehormatan orang, merusak kehormatan orang di akhirat nanti? Syukran. Kajian yang baik, kajian yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Ya, kalau kajian tersebut tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, itu tidak baik. Adapun penyampainya orang yang betul-betul menguasai sesuatu yang disampaikan. Bagaimana saya bisa tahu dia orang baik atau tidak? Kenali dia di luar kajian, bukan saat kajian. Karena bukan cuma imam hafal Quran, tapi di luar masjid dia nggak bisa bertetangga. Bukan cuma hafal Quran dan Sunnah, tapi dia nggak bisa berteman. Kita bicara akhlak. Mencari penghafal Quran khawarij, kata Rasul, hafalan Quran khawarij lebih baik ketimbang hafalan Quran sahabatku. Bahkan sahabat Nabi kalah sama khawarij. Dahsyat ya. Masya Allah. Ini banyak di kita. Lihat, kalau kebiasaan dia menghujat, mencaci maki ustadz, menyebut nama, ini kan satu bukti. Sementara dia bukan ulama. Cuma ulama yang boleh menurunkan hukum, namanya fatwa. Di kita tidak ada ulama, kecuali MUI yang disahkan oleh pemerintah. Ustadz di Indonesia tidak ada yang ulama. Ulama ada di Mekah, Madinah. Kalau fatwanya merujuk ke sana, wallahi, fadhal. Ini banyak, sehingga banyak sekali ibu, enggak umahat, abuab juga sama, ayah-ayah juga sama. Ini orang laki ya ikhwan, dibikin bingung. Kata ustadz ini gini. Dulu dia masa lalunya gini. Subhanallah, sebut satu ustadz di Indonesia yang tidak punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Dan Allah kasih hidayah sehingga kembali kepada keyakinan yang betul. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Al-amal bi khawatimiha, orang tergantung akhirnya bukan awalnya. Karena sampai kapanpun hatta seorang syekh, dia tidak maksum. Karena pemahaman seorang guru maksum itu pemahaman Siti Jenar, ya, wahdatul wujud namanya. Orang makin alim, makin nuntut ilmu, makin hafal Quran, makin bisa jalan di air katanya. Ini pemahaman yang salah, ya. Ya sebenarnya sih muskilah ya ini terjadi. Nah buat kita para penuntut ilmu, tolong kembalikan hukum kepada asalnya. Bahwa penuntut ilmu itu yang dicari ilmu, bukan fitnah. Kalau yang disampaikan itu memang firman Allah, sabda Rasul, merujuk kepada kitab yang betul, katakan sami'na wa ta'ana. Adapun kalau kita masih belum tahu siapa dia, cari tahu. Jangan percaya dengan kila wa qala. Ya. Tabayun itu penting. Jadi kita bukan cuma sekedar ta'aruf doang, tabayun itu penting. Cari tahu sampai kita tahu. Karena banyak juga yang mentahjir ustadz, kita lihat di lapangan bertetangga pun tidak bisa dia. Tinggal dimanapun dihujat, dicaci. Apa kita bisa mengukur Islam dari dia? Tidak. Agama ini rahmatan lil alamin. Harusnya agama ini diterima dimanapun adanya. Tapi kenyataannya tidak. Ini muskilah. Ya. Makanya kitanya wajib berilmu. Ya, kembalikan kepada hukum asal. Nahnu talibul ilm. Kita para penuntut ilmu. Yang kita cari itu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya.
Tapi kalau kita cari ustadz yang sempurna, wallahi di dunia tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu ya. Ini perlu kita pegang. Jadi hati-hati nih terjebak dalam fitnah, karena banyak orang yang berusaha seperti itu. Ya. Semoga Allah muliakan semuanya, insya Allah. Udah saatnya kita bergandeng tangan untuk saling mengingatkan. Ya, untuk saling mengingatkan, mencari kesempurnaan bukan di dunia, adanya di akhirat nanti, insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang khilaf diberikan hidayah, mudah-mudahan yang salah Allah kasih jalan lurusnya, insya Allah. Mudah-mudahan yang belum berilmu ditambahkan ilmunya, insya Allah. Ya, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Ingat baiknya, jangan ingat salahnya. Itu lebih baik, insya Allah. Ya, masya Allah. Ustadz, bagaimana menanggapi perkataan orang-orang jangan terlalu kaku dalam mengartikan suatu hadis? Jazakallah. Iya, saya nggak paham kakunya di mana. Ngomongnya kaku gitu atau gimana? Ustadz, kalau dustanya suami soal makan yang tidak enak dikatakan enak kepada istri, itu boleh tidak, Ustadz? Ya wallahu alam juga ya. Saya nggak paham kenapa dia mesti nggak jujur masalah makanan yang nggak enak gitu ya. Tinggal bilang ini makanan masya Allah bu, masya Allah. Kalau dimakan dalam keadaan lapar asik gitu ya. Tapi kalau nggak lapar kayaknya wallahu alam bishawab. Tinggal mengemas aja kok bahasa ya. Nih Ustadz, wanita tidak boleh pakai baju putih. Bagaimana kalau di Mekah rata-rata wanita berbusana warna putih? Itu mah orang Indonesia doang di Mekah ya. Orang Arab mana ada baju putih. Ustadz, saya ingin menanyakan, kalau puasa hari Sabtu itu kan tidak boleh. Tapi kalau kita Ustadz, sholat istikharah haruskah dilakukan setiap malam? Karena kita punya hajat. Ya nggak apa-apa. Kalau emang kita belum mantap terus istikharah, nggak apa-apa. Nggak ada batasan jumlah kok. Assalamualaikum Ustadz. Saya karyawan di sebuah rumah sakit swasta, Ustadz, di bagian IT, di mana apabila ada kerusakan atau masalah komputer akan dipanggil untuk memperbaiki. Di beberapa bagian, terutama bagian SDM personalia, tidak suka jenggot dan celana yang tidak menutup sepatu. Apakah saya salah jika ada panggilan kerja yang tidak menyukai sunnah Islam, sunnah saya menghindari panggilan tersebut gitulah. Jangan, harusnya antum tetap datang. Kita harus didik nih, orang Indonesia ini profesional nih. Ya, talent itu bukan dilihat dari penampilan gitulah. Pun dilihat dari penampilan, kalau memang penampilan nggak melanggar syariat, bahkan sesuai dengan syariat, ya antum harus terang-terangan sekarang Ini kalau nggak sebentar lagi tambah kacau ini. Tambah kacau karena yang masuk kemari komunis. Bisa bahaya kalau antum sendiri ragu dengan penampilan sunnah. Datang besok tanggal 19 Januari ke acara tajir. Ya, kita akan coba sampaikan kepada antum supaya lebih semangat, bangga dengan syariah gitu loh. Cuma gara-gara nilai yang nggak seberapa, malu menegakkan syariah. Emang ketika kita meninggal mau ngadep siapa nanti? Udah saatnya pertontonkan mulia dengan syariah. Ya, nggak usah ragu. Perempuan pakai kerudung panjang, pakai. Mau pakai cadar, pakai, bagus kok, itu mustahab kok, sangat disukai. Tapi jangan merubah yang mustahab jadi wajib. Gara-gara pakai yang mustahab sama keluarga nggak akur, ribut, jangan. Ya, letakkan semua pada tempatnya, harus bangga, nggak ada masalah. Wah maaf Pak, kalau yang begini, ya udah saya nggak jadi datang. Ustadz diundang ke luar negeri gini-gini, tapi jenggot, ya sudah saya nggak jadi datang. Nggak perlu, sudah syariat lebih utama, tegas. Anda juga harus berani seperti itu, dan sudah saatnya umat Islam di Indonesia seperti itu. Ya, karena kita ini dibikin gak ilmiah di negeri kita ini. Apalagi ada beberapa orang yang dikatakan ustadz, dikatakan ulama, benci sama sunnah, gara-gara terfitnah Syiah, gitu ya. Benci sama jenggot, benci sama kajian-kajian sunnah. Sudah dipertontonkan, tapi nggak usah khawatir, mereka bergaya di bumi Allah.
Makanya tadi saya bilang, ini yang begini nih kayak ikan cupang dalam akuarium, dimana akuarium punya orang cuma masalah waktu saja gitu ya. Nah buat kita jangan ragu, berani, tapi ya bukan jadi orang yang kaku, jangan mentang-mentang mau jenggot, jangan gitu. Tetap banyak senyum sama orang gitu. Assalamualaikum Ustaz. Bagi besar mana pahala orang berinfak sodakoh atau orang yang memberi hutang pinjaman? Duh, main tebak-tebakan apa ya? Sedekah dengan pinjaman, urgensinya apa? Kalau memang sedekah, Allah sudah katakan ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Sedekah Allah yang bakal ganti. Kalau pinjaman kan sebatas mempermudah orang lain, ya. Orang yang melapangkan masalah orang, Allah akan lapangkan di akhirat nanti. Dua-duanya sih baik, tinggal urgensinya aja lah ya. Karena ada juga orang yang gengsinya tinggi, Anda minjam aja deh, jangan dibantu. Ada yang begitu, bagus ya. Tapi ada juga yang udah Anda dikasih dah, jangan disedekahin dah, jangan dipinjemin, suka bayarnya bingung nanti. Tinggal tergantung manfaatnya lah. Intinya sih yang kita sedekahkan, yang kita pinjamkan itu punya Allah, cuma sifatnya titipan ya. Allah musta'an. Nah, ada lagi? Tanya silakan. Antum ya. Ustaz, beda sholat fajar dengan qobliyah subuh? Ya beda. Sholat fajar ya sholat subuh. Allah yang mengatakan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat fajar, sholat subuh, sholat yang disaksikan. Adapun qobliyah subuh ya qobliyah fajar. Jadi orang kita suka salah paham nih, mengatakan sholat fajar tuh sholat sebelum subuh. Padahal kalau sebelum azan subuh namanya sholat tahajud atau witir. Kapan tahajud? Ya sampai subuh. Afdolnya sepertiga malam, gitu kan? Kita bangun 3:30, mau tahajud nanggung dari mana? Dia udah tahajud jam 3:30, mau jam berapa ya? Kan masih lama subuh. Emang subuh jam berapa biasanya? Saya barengan Kang Roti lewat 6:30 dong. Wallahu alam ya. Makanya kalau antum di Mekah Madinah itu kan jedah antara azan pertama azan kedua kan 1 jam tuh biasanya. Nah itu dipakai buat tahajud, dipakai buat witir tuh. Azan kedua masuk subuh, azan fajar tuh qobliyah dilakukan. Bahkan sampai Nabi itu tidak melaksanakan yang sunnah ketika safar kecuali 2, witir dan qobliyah subuh. Ya, Allah alam. Jadi fajar sholat subuh, bukan sholat sebelum subuh. Nah, ada lagi yang tanya silakan. Fadhol. Satu lagi sebelum hujan gede, berapa lagi? Bogor jauh nih. Ada lagi yang tanya, Fadhol. Habis soal, ya khair insyaallah, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Tadi ada beberapa penanya tuh, ada hadiah bisa diambil nanti insyaallah, manfaat mudah-mudahan ya. Ada beberapa hadiah yang semoga manfaat buat yang tanya tadi insyaallah. Tapi jamaah yang Allah muliakan, jaga ukhuwah di antara kita. Ya, saling mendoakan, jangan bosan saling mendoakan di antara kita. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan pemimpin kita nih ya, yang betul-betul berusaha untuk menanggulangi banjir di Hujan, di Cibir. Doain doa yang bisa merubah semuanya insyaallah ya. Jangan, ini bukan perpecahan di antara kita, tapi mulailah saling membantu di antara kita. Doakan pula pemimpin-pemimpin negeri ini agar Allah berikan hidayah semua insyaallah ya, supaya betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah memimpin negeri dengan cara yang baik ya. Buat jamaah semua sekali lagi jaga ukhuwah dan jangan bosan untuk saling mendoakan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.